Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Syekh Mazanib rahimahullah rabana bi wa bi ulumihi wa sanna bi masyaihi wa ta'ala min barakatihi wa sallallahu alaihi wa wala hadza illa berkata sebagian hukama, salah satu adapun tiga asya'a perkara tufarrijul khususo, yaitu yang menghilangkan kegalauan. Ini untuk orang-orang yang sering galau ya, sering risau hatinya, sering khawatir hatinya karena apapun sudah. Apa? Tiga perkara yang menghilangkan kegalauan itu apa? Yang pertama, zikrullah ta'ala, yaitu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah ta'ala, mengingat kepada Allah. Mengingat dalam hal ini bukan hanya di pikiran saja. Mengingat kepada Allah, zikir kepada Allah bisa juga disertai selain mengingat dengan pikiran kita, dengan iman kita, kita juga mendawamkan kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Ya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu bisa. Atau zikir-zikir yang lain seperti membaca Al-Quran, itu dalam rangka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga disertai amal soleh atau pekerjaan yang baik, aktivitas yang baik. Baik itu berupa ibadah yang mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Juga ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah seperti berbagi, seperti menolong sesama, senyum dan lain-lain. Itu juga zikrullah, mengingat Allah. Karena apa? Segala sesuatu itu datangnya dari Allah, karena karunia dari Allah. Bahkan kita terhindar atau menghindari keburukan, baik keburukan diri sendiri maupun keburukan orang lain, itu juga untuk zikrullah, mengingat Allah. Karena apa? Karena Allah memerintahkan itu kan. Kalau Allah memerintahkan itu, taat kepada Allah, takwa kepada Allah, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangan Allah. Itu juga zikrullah. Jadi sekali lagi, segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Sebagaimana keterangan itu, segala sesuatu itu datangnya dari Allah, dan segala keburukan itu datangnya dari ketidakmampuan kita, kan gitu. Ketidakmampuan kita. Dan juga ada doa
Ya Mugisa, Ya Mugisa, wahai Tuhan penolong, kulli bagi setiap malhufin nadahu, orang-orang yang merana. Wa ya mujiba muttarlin, yang menyuruh kepadanya. Muttarlin da'ahu, yang menyeru kepadanya. Wa ya haliman, dan wahai Tuhan yang mengabulkan. Ala kulli dhi afwatin asahu, setiap doa orang yang sengsara. Wa ya qaiman, wahai Tuhan yang maha bijaksana. Bil kifayati, liman, bagi orang atharahu ala dunyahu, bagi setiap orang yang bersalah dan durhaka. Wahai Tuhan yang mencukupi setiap orang yang mementingkan mementingkanmu ketimbang dunianya, ala dunianya. As'alukal wusula, aku memohon kepadamu, ila, kepada ma, sesuatu, la asilu ilaihi, yang tidak dapat aku gapai, illa, kecuali bima'unatika, dengan pertolonganmu. Wada'fa, dan bisa menolak ma, sesuatu, la, yang tidak atiku mampu siapa aku, daf'ahu, menolaknya, illa, kecuali bikuwatika, dengan kekuatanmu. Wa as'aluka, dan aku memohon kepadamu, khairatan, kebaikan, fiha, di dalam, afiyatun, di dalam kesejahteraan, wa afiyatun, dan kesejahteraan, adapun kesejahteraan, fiha, di dalam, khairahu, ialah kebaikan. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Engkau yang maha pengasih di atas semua yang belas kasih. Ini doa ya, doa ketika kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa-doa yang lain yang kita panjatkan itu semuanya mengingat kepada Allah. Karena apa? Hakikatnya ya kita butuh kepada Allah. Apapun masalahnya kita butuh kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, waliqa'u awliyaihi, dan menemui awliyaihi, wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Siapa ya? Orang-orang solih, ulama dan orang-orang solih. Karena aulia atau wali ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau wali itu sendiri. Tetapi kita sebagai orang yang awam bisa mengklasifikasi walinya Allah itu adalah ulama dan
sholihin, orang-orang soleh. Kenapa ulama? Karena ulama warasatul anbiya, yang mewarisi para nabi, mewarisi akhlaknya, mewarisi ilmunya. Kenapa sholihin? Yaitu yang takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Di luar itu, ya bukan wali-walinya Allah. Ada wali yang jazab, itu di luar syariat. Maksudnya tidak perlu kita menjadikan guru atau bertambah dukungan, cukup dihormati saja. Sedangkan kita sebagai orang awam, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita ketahui kepada orang soleh dan ulama ini, yaitu apa? Mempelajari ilmunya, berguru kepadanya, dan bertabarruk kepadanya. Karena kedua golongan tersebut itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Jadi kita sowan kepada beliau itu bisa menghilangkan kegalauan kita, apapun itu. Terus yang terakhir, wa kalamul hukama'i, dan ucapan hukama. Ucapan hukama ini orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang ahli hukum, mengenai solusi-solusi atau petunjuk-petunjuk yang baik. Nah, lalu apa perbedaannya ulama sholihin dan hukama ini tadi? Kalau hukama ini lebih kepada ranah syariat atau aturan-aturan agama. Contoh sekarang ketika berpuasa, bagaimana hukumnya makan ketika azan, misal makan sahur ketika azan, misal. Itu tanyanya kepada ulama-ulama hukama. Sedangkan ulama dan sholihin ini lebih kepada ranah taqarruban ilallah atau tasawuf. Karena kan terkadang kita melihat seseorang ulama, sekali lihat saja itu langsung membuat hati kita dingin. Pernah enggak ya? Pernah kan? Iya. Itu tanda salah satu walinya Allah. Jadi itu 3 perkara yang menghilangkan kegalauan kita, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah.